Ya baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya akan hadir bersama Anda untuk menyampaikan informasi terkait tentang eh, 10 tahun kepemimpinan Jokowi di Indonesia dari dalam kepemimpinan 2 periode ini. Dan tentu saja saya sudah bergabung dengan narasumber kami, Bapak Catur Haryanto selaku masyarakat Sumba Barat yang akan menyampaikan statementnya terkait tentang pandangan-pandangan terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi dalam 10 tahun yang telah berlalu. Kita tahu bersama bahwa di tanggal 20 Oktober mendatang itu akan dilakukan pergantian dan masa berakhirnya masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Negara Republik Indonesia dan juga sebagai Kepala Pemerintahan. Dan pendengar, saya ngajak Anda untuk kemudian mendengarkan seperti apa sebenarnya pandangan masyarakat terkait tentang kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Ya, Bapak Har, bagaimana pandangan Bapak selaku masyarakat terkait tentang pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam 10 tahun terakhir ini, khususnya di bidang penanganan stunting, penekanan laju inflasi dan juga kemiskinan ekstrim di Indonesia. Ya, pandangan kami kalau tentang stunting, kemiskinan, dan apa tadi Pak? Iya, ke stunting, penekanan laju inflasi. Laju inflasi Iya. dan kemiskinan. Iya. Kalau menurut pandangan kami bahwa masih banyak hal yang harus dilakukan untuk penanganan stunting yang ada di daerah miskin, terutama di daerah NTT, khususnya di Sumba ini. Iya. Karena penanganan stunting yang ada ini sampai sekarang secara data masih belum mencapai apa yang diharapkan, angka yang diharapkan untuk bagaimana stunting itu bisa diatasi. Hal ini mungkin juga dari penyebaran atau cara penanganan stunting ini dilakukan di daerah-daerah seperti di Sumba. Karena yang terjadi selama ini Iya. hanya syariat hanya mengobati tanpa kurang dalam hal preventisasi atau persiapan itu tentang pertumbuhan ekonomi, tentang daya beli, dan tentang pemahaman masyarakat yang ada di daerah itu terhadap stunting itu sendiri. Ya, pentingnya gizi, pentingnya mengolah anggaran keluarga untuk anak-anak, itu yang mungkin masih kurang dipahami oleh masyarakat. Yang kedua, tentang kemiskinan. Ya, tentang kemiskinan ini sampai sekarang pun masih belum memuaskan juga. Iya. Karena sampai sekarang pun kita ini masih rawan miskin. Masih rawan dengan hal-hal yang untuk keluar dari kemiskinan itu sendiri. Karena potensi yang ada ini belum sepenuhnya digarap atau dikembangkan untuk mengatasi kemiskinan itu sendiri. Mungkin di sini ada miss antara kebijakan pusat atau kebijakan daerah untuk bagaimana mengatasi kemiskinan. Juga tentang inflasi. Inflasi juga ini kalau saya lihat ada miss juga. Bagaimana kita mengendalikan inflasi di daerah. Karena fungsi dari birokrasi itu sendiri sebenarnya dari pemerintah itu yang fungsi birokrat dan fungsi korporat ini belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Jadi data tentang inflasi, kebijakan tentang inflasi ini belum sepenuhnya diterapkan dengan baik, sehingga banyak
hal yang membuat harga-harga di daerahnya tidak terkendali. Ya memang kita secara sudah masuk di era perdagangan bebas. Ya. Tapi kalau tidak ada intervensi dari pemerintah, misalnya koperasi, misalnya perusahaan daerah, Ya. untuk menjaga stabilitas harga di daerah, inflasi itu tetap akan terjadi. Karena banyak hal yang tidak terkendali dalam soal harga, baik itu harga yang diimpor maupun harga lokal. Istilahnya kadang-kadang barang produksi masyarakat Dalam negeri harganya murah, produksi yang dari impor harganya jauh di atas kewajaran begitu. Karena kita lihat sekarang apakah itu kesulitan transportasi atau apa ya yang harus ditangani. Tapi yang jelas harga di daerah produsen misalnya di Jawa itu sangat berbeda jauh dengan harga yang ada di daerah. Kalau dari sisi penguatan UMKM-nya, ya kalau dilihat dari kepemimpinan secara nasional nih Pak, ini seperti apa nih, Pak? Kalau dari sisi UMKM, kalau kita lihat justru itu yang ketimpangan terjadi sekarang ini. UMKM kita ini sangat ruang untuk berkembang itu sangat sedikit. Karena banyak kegiatan-kegiatan atau proyek-proyek yang arahnya ke infrastruktur yang membutuhkan high-tech, high teknologi. Jadi misalnya begini, satu pekerjaan jalan misalnya hot mix, Ya. itu 1 kilometer sekitar 4 miliar sampai 5 miliar. Itu kesempatan untuk partisipasi tenaga kerja kita di daerah minim sekali. Jadi dengan harga yang begitu besar, kurang kesempatan untuk masyarakat berpartisipasi itu, baik itu juga bahan-bahan lainnya juga, bahan lokal lainnya, kan itu hampir full high tech. Seandainya itu dijadikan proyek-proyek yang sifatnya mengarah kepada pertumbuhan ekonomi, Ya. mungkin partisipasi masyarakat akan lebih banyak. Dia lebih bersifat padat karya. Jadi saya lihat entah ya, kepemimpinan Pak Jokowi ini lebih mengarah kepada pembangunan infrastruktur yang menyangkut memang menaikkan peradaban kita sebagai bangsa, itu bagus juga. Tapi seharusnya harus diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang memadai, sehingga partisipasi masyarakat itu lebih jelas di situ. Kalau dari sisi aspek investasi nih Pak, secara nasional ini dilihat ini seperti apa kalau di daerah katakanlah di Sumba Barat kita tarik secara nasional ke Sumba Barat, ini seperti apa pandangannya Pak? Kalau investasi yang ada sekarang kan, investasi yang ada itu kan pariwisata yang terlihat jelas. Ya artinya banyaknya resort, banyaknya. Tapi investasi di bidang-bidang lain seperti pertanian, perkebunan, dan lain-lain itu kurang. Perkebunan itu hanya coklat yang ada di daerah selatan. Jadi investasi ini sebenarnya juga kalau saya lihat itu kurangnya kesiapan daerah untuk menjual atau mempromosikan potensi yang ada di kita. Iya. Jadi ada pengalaman begini, ada investor datang, dia mau membangun pabrik gula misalnya. Iya, iya. Tapi dia tidak akan jadi kalau dia lagi yang mengurus perizinan atau pembebasan lahan. Harusnya pemerintah sudah menyiapkan itu sehingga begitu investor datang, dia tidak terkendala lagi dengan masalah sosial atau pembebasan lahan. Karena itu sudah disosialisasikan oleh pemerintah daerah
disiapkan oleh pemerintah daerah, dan ketika sudah siap baru itu ditawarkan ke investor. Ya. Pengalaman saya gagalnya itu karena itu kesiapan pemerintah kita kurang dalam mempersiapkan bagaimana supaya investor itu masuk ke sini. Itu kira-kira agak susah begitu. Pak Har, kalau tadi itu kan disampaikan bahwa ada beberapa sendi pembangunan yang kemudian belum begitu benar menyentuh terkait tentang dalam implementasinya di daerah-daerah yang menyentuh terkait tentang bagaimana peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat, lalu bagaimana penyelesaian persoalan-persoalan seperti masalah stunting, persoalan kemiskinan ekstrim. Nah, kalau menurut Pak Har selaku masyarakat nih, apa yang semestinya bisa dilakukan untuk kemudian hal itu bisa menjadi selaras dengan pembangunan di tingkat nasional di daerah, Pak? Ya, pertama kita harus fokus pada pertumbuhan ekonomi. Dari pertumbuhan ekonomi itu akan menaikkan daya beli. Dari naiknya daya beli masyarakat berarti perputaran ekonomi di level bawah dan menengah ini akan terjadi. Perputaran uang itu akan bagus. Sepanjang itu fokusnya ke pertumbuhan ekonomi, artinya kita mengeksplor kita punya potensi untuk menjadi sesuatu dan bisa menjadi suatu sumber pendapatan bagi masyarakat. Nah, itu kendala itu bisa terjawab. Tapi sepanjang kita postur APBD kita nih, perbandingan antara program atau kebijakan pertumbuhan ekonomi dan kebijakan infrastrukturnya tidak berimbang, ya susah kita mencapai hal yang ditanyakan tadi. Baik, baik Pak Har. Nah Pak Har, dari sisi penggunaan produk dalam negeri nih, antusiasme masyarakat Indonesia itu kalau dilihat dari aspek masyarakat Sumba dan secara nasional maupun secara regional ini seperti apa sebenarnya? Kalau itu sebenarnya tergantung dari pertama kualitas produk itu. Dari kualitas produk itu nanti menuju ke bagaimana kita mempromosikan. Jadi itu tugas negara untuk membantu masyarakat atau membantu usaha menengah kecil yang di bidang produk tadi menjadi produk yang kualitas, dan negara juga membantu bagaimana mempromosikan, memasarkan atau membuka event-event yang mengarah pada promosi produk itu sendiri. Itu yang harus dilakukan supaya produk-produk masyarakat di dalam negeri ini bisa diminati oleh negara-negara lain. Tentu masalah harga itu juga menjadi satu negosiasi nanti dengan pihak luar. Baik Pak Har, jadi memang termasuk masyarakat kita ya, kita harus menunjukkan animo kita sebagai bangsa untuk bisa menggunakan produk-produk dalam negeri ya, kecintaan produk dalam negeri. Baik Pak Har. Nah mungkin terakhir Pak Har, apa harapan Bapak selaku masyarakat agar ke depannya dalam pemerintahan yang baru, kita tahu bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto akan terlantik pada tanggal 20 Oktober mendatang. Ya. Nah, apa harapan Bapak dalam konteks pembenahan beberapa program tadi untuk kedepannya lebih baik dan lebih maju lagi, Pak? Saya berharap pemerintahan Prabowo ini betul dia berfokus pada ketahanan pangan dan ketahanan energi. Itu bukan hanya slogan di saat beliau berkampanye, tapi betul-betul dilaksanakan setelah dia dilantik tanggal 20 Oktober ini, bahwa ketahanan pangan, ketahanan energi itu prioritas utama. Saya senang dengan program makan siang gratis ini
itu akan memberi dampak yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Sayurnya, produk hortikultura masyarakat bisa terserap, telur ayam atau daging bisa terserap. Kalau kita lihat dari berita bahwa 15.000 per anak, itu berarti kalau Sumatera Barat yang kisaran misalnya anak-anak itu, misalnya 5.000 aja, itu sudah berarti 750 juta per bulan itu terserap di masyarakat. Itu. Dan saya berharap di pemerintahan Pak Prabowo ini kepastian hukum, hukum yang adil, hukum yang profesional, itu betul-betul bisa terlaksana di era Pak Prabowo ini. Kita berharap banyak dan kita optimis bahwa pemerintahan baru ini akan membawa perubahan besar dari sisi pertumbuhan ekonomi. Masyarakat kelas menengah ke bawah. Terus terang Pak, macam kita nih ya kalau dibilang kelas menengah. Sebenarnya kita ini kelas menengah yang ada di pinggir jurang ini. Yang sewaktu-waktu bisa tertarik kalau tidak ada intervensi dari pemerintah, bisa tertarik jadi miskin struktural. Iya, miskin terstruktur ya. Bisa. Jadi keberpihakan pemerintah bahkan zamannya nanti setelah pemerintahan baru ini mudah-mudahan kesempatan lapangan kerja dan segala macamnya itu bisa lebih banyak. Dan kelas menengah sebenarnya UMKM ini bisa lepas dari bayang-bayang kemiskinan. Baik. Termasuk pada pencegahan dan pencegahan korupsi dan juga penegakan hukum untuk korupsi juga ya Pak ya. Kalau hukum dia berlaku adil dan tegas, saya rasa kita akan pasti lebih berhati-hati untuk melaksanakan sebuah kebijakan yang akan kita ambil. Kalau sekarang ini kan susah juga. Apapun yang kita lakukan itu bisa saja bayang-bayang kita akan kena dampak kemiskinan. Ya, sampai dampak hukum juga. Dampak hukum juga ya. Karena apa? Mekanisme yang ada ini kalau saya katakan cenderung tidak sehat. Baik dalam prosesnya maupun di pelaksanaannya. Ya kalau proses itu tidak sehat, ya kadang-kadang susah juga kita mau ikut aturan secara betul. Ya dua sisi mata uang. Baik. Kita lakukan, ya, kita juga tidak untung, tidak lakukan, ada hukum. Kadang-kadang sudah lakukan pun masih kena. Maju mundur salah ya. Maju mundur salah. Baik Pak Har, terima kasih atas informasinya yang dibagikan kepada masyarakat luas kita di hari ini di edisi tanggal 8 Oktober 2000, maksud saya tanggal 9 Oktober 2024 terkait tentang bagaimana tanggapan masyarakat terhadap kinerja pemerintah Presiden Jokowi dalam 10 tahun terakhir ini dan harapannya kepada pemerintahan yang baru yaitu Bapak Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam masa kepemimpinannya pada 5 tahun yang akan datang. Dan saudara, demikian wawancara singkat saya bersama dengan Bapak Catur Haryanto selaku masyarakat Sumba Barat yang sudah memberikan statementnya terkait tentang kepemimpinan pemerintahan dalam 10 tahun terakhir Presiden Jokowi. Demikian informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Saya Jerlande bersama narasumber saya Bapak Catur Haryanto. Mohon pamit dari hadapan Anda dan sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Terima kasih.